Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah atas kehidupan kita semua. Sungguh kita bersyukur jikalau pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di persekutuan doa melalui online. Dan sungguh kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama berhimpun memuji dan mengagungkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita menyatukan hati kita. Kita akan mulai persekutuan doa pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dengan satu pujian kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. mari kita bersama-sama memuji dengan sepenuh hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pujian ini merupakan isi hati kami.
ungkapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami ada hingga sampai saat ini. Oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada malam hari ini mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami datang memuji dan mengagungkan Tuhan. Biar Tuhan bertata di atas setiap puji-pujian kami. Biar setiap pujian yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi setiap kami malam hari ini bersama-sama dengan saudara seiman kami. Walaupun saat ini kami tidak bisa berhimpun di gereja-Mu, tetapi kami boleh bersama-sama berhimpun di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing melalui persekutuan online. Tuhan, kami percaya Tuhan berkarya, Tuhan memberkati di setiap kami semua, sehingga ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami dipenuhi dengan sukacita yang dari surgawi. Oleh sebab itu Tuhan berkati di setiap kami, berkati pelayanan kami, berkati persekutuan pada malam hari ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan persekutuan doa pada malam hari ini, Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Biar setiap apa yang kami lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Waluyo yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga taburan firman Tuhan yang akan hamba sampaikan ini sungguh akan memberkati di setiap kami yang mendengarkan. Jadikan kami ya Tuhan sebagai tanah yang subur. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Tuhan surgawi. Kami serahkan ya Tuhan persekutuan pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Allah yang sungguh baik, yang selalu campur tangan di setiap kehidupan kita, yang selalu menyediakan di setiap apa yang kita butuhkan. Dan sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersukacita oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan ungkapan syukur kita. Kita memuji Tuhan, Allah itu baik. Bagiku ditunjukkan
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau saat-saat ini kita mengalami berbagai pencobaan, jikalau saat-saat ini kita diperhadapkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kemana kita harus melangkah, kemana kita harus mencari pertolongan selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar di setiap doa kita, bahkan di setiap tetesan air mata. Tuhan mengerti. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memohon pertolongan Tuhan dengan memuji Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan. Arus pencobaan
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di malam hari ini mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan, dipakai menjadi tempat doa bagi Tuhan. Biarlah hidup kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ku bawa hidupku ke tempat kudus Tuhan. Sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesra-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Hatiku Tuhan dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara menjadikan aku ini Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semasukku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semasukku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang Ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesra-Mu ku serahkan seluruh hidupku. penuhi hatiku Penuhi hatiku
kepada Bapak Pendeta Slamet Waluyo, kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita tunduk kepala di dalam doa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menjadi bait-Mu yang kudus, supaya sebagai rumah doa kami senantiasa memiliki kerinduan untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Sebelum kami mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman malam hari ini ya Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dan kiranya Sang Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, memberikan penerangan batin kepada kami masing-masing, supaya ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, kami semua boleh mengerti serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan, Kau katakan apa yang tidak Tuhan katakan kepada kami semua. Dan setiap saudara kami yang mengikuti pelayanan kami malam hari ini, kiranya diberkati dengan persekutuan yang indah, sehingga mereka boleh dikuatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada malam hari ini diambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku.
tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini saya beri judul Tetap Tenang Sekalipun Terancam. Tema kita malam hari ini sekali lagi, tetap tenang sekalipun terancam. Kalau kita memperhatikan ayat 1 dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, Raja Daud sering terancam. Ketika Saul ingin membunuhnya, Daud juga terancam nyawanya. Dan dia harus melarikan diri. Dan di sini rupanya Daud juga terancam oleh anaknya yang bernama Absalom. Peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bisa kita perhatikan dari 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari pada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati rakyat Israel lebih condong kepada Absalom. Rupanya di sini ada sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom putra Daud untuk menjadi raja, menggeser ayahnya. Dan banyak orang condong kepada Absalom. Banyak orang suka kepada Absalom. Ini satu pukulan, satu pergumulan, satu ancaman yang terberat dalam kehidupan Raja Daud. Karena yang menjadi musuh dia bukan orang lain, namun anaknya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun rupanya kalau kita perhatikan di sini, di dalam ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aneh di sini. Daud di sini sedang mengalami ancaman dari Absalom. Hidupnya sudah terancam. Biasanya orang yang terancam akan mengalami ketakutan. Biasanya orang yang terancam akan mengalami kegelisahan.
sehingga hidupnya tidak menentu. Tidak bisa tidur, tidak mau makan karena tidak merasakan nikmatnya makan, tidak bisa merasakan nikmatnya tidur ketika orang terancam. Namun di sini kalau kita perhatikan di dalam ayat 6, ketika Daud sedang terancam, dia mengatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku membaringkan diri lalu tidur. Terancam, dengan mudahnya bisa membaringkan diri dan tidur. Jadi tidak hanya berbaring saja, namun betul-betul bisa tidur di sini. Kalau kita perhatikan di sini, rupanya sekalipun Raja Daud itu terancam, namun dia tetap tenang. Dia bisa tidur. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menarik, mari kita renungkan bersama-sama. Mengapa di tengah-tengah ancaman yang menimpa Raja Daud, di sini Raja Daud tetap bisa tenang. Bahkan kalau kita perhatikan, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud terancam di sini, banyak orang berkata tentang dirinya, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang banyak ini tidak peduli akan keberadaan Daud. Orang banyak tidak berbelas kasihan kepada Raja Daud, namun justru mengatakan bahwa bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Sudah jiwanya terancam, orang lain tidak peduli. Inilah yang dirasakan Raja Daud. Namun dia tetap tenang. Dia tetap bisa berbaring dan tidur. Mengapa? Mari kita perhatikan ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Rupanya Daud meyakini bahwa Tuhan adalah pelindungnya. Tuhan perisainya. Di saat orang lain tidak mempedulikan dia, Daud meyakini, tetapi Engkau Tuhan, Engkau perisaiku, Engkau yang melindungi aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya nggak tahu apakah saat ini hidup kita sedang terancam. Namun saya hanya ingin mengatakan bahwa orang yang terancam ini harusnya tidak tenang, harusnya gelisah, harusnya takut. Dan yang membuat orang gelisah, yang membuat orang takut, yang membuat orang tidak tenang, tidak hanya karena hidupnya terancam. Namun karena memikirkan sesuatu pergumulan yang belum terpecahkan, belum mendapatkan solusi, orang juga tidak bisa tenang. Orang juga takut, orang juga gelisah. Kalau saat ini mungkin kita tidak terancam, namun mungkin kita punya pergumulan yang belum ada solusi, yang belum ada pertolongan, belum ada jawaban. Mungkin kita gelisah, kita takut, kita tidak tenang. Mungkin seperti yang dialami Raja Daud di sini. Tetapi di sini Raja Daud tenang dia. Dia bisa berbaring dan tidur. Mengapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu adalah perisainya. Allah sanggup melindungi dia dari segala macam mara bahaya. Maka dia tetap tenang. Dan rupanya di sini Raja Daud tidak hanya meyakini, dia tidak hanya percaya bahwa Allah itu perisainya. Namun di sini kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan,
Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dia tidak hanya meyakini bahwa Allah adalah pelindungnya, Allah adalah perisainya, Allah yang menopang dia, namun dia juga mau berseru minta pertolongan Tuhan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang itu hanya meyakini saja dan dia tidak mau berseru kepada Tuhan, maka dia tidak akan merasakan perlindungan Tuhan. Yakin, namun juga mau berseru. Yakin, namun juga mau berdoa. Nah, ketika dua hal ini diyakini, ketika dua hal ini dilakukan, ini berdampak kepada sikapnya. Karena dia sudah yakin, dia sudah berseru, lalu dia mempraktekkan buah imannya itu. Dia katakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Kata kerja, aku membaringkan diri, lalu tidur. Nah, yang sering terjadi begini, orang itu meyakini, percaya Tuhan pelindungnya, dan sudah berdoa, tetapi sikapnya tetap cemas, sikapnya tetap takut, sikapnya tetap gelisah, bingung, tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tidak mau melakukan itu. Jadi rupanya keyakinan ini harus ditambah dengan seruan. Yakin juga berseru kepada Tuhan dan dibuahi dengan sikap. Ya, kalau sudah yakin, sudah berdoa, tetapi masih bingung, ngalor ngidul begitu, percuma. Daud nggak mau pusing-pusing di sini. Aku sudah yakin, aku sudah berseru, maka sekarang saatnya aku harus bisa membaringkan diri. Dengan membaringkan diri di sini, Daud bisa beristirahat. Sehingga ketakutannya, stresnya itu bisa diatasi. Dia tidak lesu, dia semangat di sini. Karena dia percaya dari Tuhan datangnya pertolongan. Berkat-Mu atas umat. Kalau orang sudah meyakini bahwa Tuhan perisainya, Tuhan pelindungnya, lalu orang itu mau berseru, dan dia mensikapi dengan penuh ketenangan, maka pertolongan dan berkat Tuhan itu akan datang kepada orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita terancam, kita bisa tenang. Kalau kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan perisai kita. Ketika terancam, kita bisa tenang. Kalau kita mau berseru kepadanya dan kita mau mempraktekkan buah iman kita, maka kita betul-betul akan tenang. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daud berharap kepada Tuhan. Tuhan perisaiku, Tuhan pelindungku, pasti aku akan dilindungi. Pasti aku akan ditolong karena Tuhan harapannya. Hanya dialah gunung batu keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ini satu statement yang betul-betul memotivasi dirinya sendiri untuk tidak goyah. Karena Tuhan harapannya, Tuhan pelindungnya, Tuhan penolongnya, maka Daud mengatakan kepada dirinya sendiri, aku tidak akan goyah. Ini kata-kata yang memotivasi diri sendiri. Yang sering terjadi ketika orang terancam, bagaimana nanti dengan aku? Waduh, aku pusing. Waduh, aku kalah.
Aduh, ini nggak ada solusi ini. Aduh, ini nggak ada pertolongan ini. Waduh, ini nggak ada jawaban keluar. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ini orang yang terancam sering seperti itu. Orang yang sedang mengalami pergumulan seperti itu. Namun Daud di sini karena dia meyakini bahwa Allah perisainya, Allah penolongnya, Allah penilungnya, dia meyakini Tuhan harapannya, maka dia mengatakan pada dirinya sendiri, aku tidak akan goyah. Mungkin kalau diterjemahkan bisa lagi, aku tidak takut, aku tidak cemas, aku tidak gelisah, karena Tuhan adalah harapanku, Tuhan pelindungku, Tuhan perisaiku. Gitu. Percayalah kepadanya setiap waktu, hei umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Malam hari ini, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan pertolongan kita. Yakini Tuhan pertolongan kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Dan kita praktekkan iman kita. Jangan gelisah. Jangan cemas. Sekalipun terancam, tetap tenang bersama Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Jiwa kita, hati kita, semuanya akan tenang. Haleluya. Tuhan berkati. Pertolongan-Mu kita pujikan pujian ini. Mari kita sembah Tuhan. Kita yakini pujian ini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita tenang akan mendapatkan pertolongan. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Allah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, pertolonganku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti bagaimana hamba-Mu Raja Daud Tuhan, ketika dirinya sedang terancam, dia tetap bisa membaringkan diri dan tidur. Dia mempunyai ketenangan yang luar biasa. Kami rindu seperti itu Tuhan. Sekalipun jiwa kami terancam, sekalipun beban pergumulan menekan hidup kami, kami ingin mendapatkan ketenangan seperti Raja Daud. Di sini Raja Daud betul-betul meyakini bahwa Engkaulah perisainya, Engkaulah pelindungnya, Engkaulah pertolongannya Tuhan. Dan Daud mau berseru kepadamu, menyerukan suara isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Dan dia tidak mau terbelenggu oleh suasana hati yang cemas, gelisah, takut. Dia tidak mau terbelenggu itu. Dengan iman dia membaringkan tidur. Lalu setelah bangun dia mengatakan, aku takkan goyah. Tuhan, biarlah firman ini memberkati kami. Ketika kami dalam hidup ini ada pergumulan, ada kesulitan, ada tekanan, ada ancaman, biarlah kami tetap tenang seperti Raja Daud. Karena kami meyakini Engkaulah perisai kami, Engkaulah penolong kami. Dan kami selalu berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya bersama Engkau kami tidak akan goyah, kami tidak akan cemas, kami tidak akan gelisah. Karena Tuhan, harapan kami benar-benar memberikan ketenangan kepada setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami ingin berseru kepadamu, menyerukan isi hati kerinduan kami Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah gerejamu ini, ada hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami harus memikirkan pelayanan, namun kami juga harus memikirkan hidup keluarga kami masing-masing. Namun ketika kami mengandalkan Engkau, pasti Tuhan akan menolong kami. Sebab itu Tuhan, jangan tegakan. Mari Engkau tuh berkati Tuhan setiap hamba-hambamu tempat ini. Baik pendeta, majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, panitia Natal, pengurus arisan. Semua komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan tolong pelayanan kami semua, sehingga semua berjalan dengan baik Tuhan. Terlebih komisi multimedia yang mempersiapkan ibadah online sedemikian rupa, Engkau berkati, berikan kekompakan, kekuatan, kesehatan ya Bapa. Semua hamba-hambamu yang ambil bagian Tuhan berkati. Semua fasilitas yang kami pakai Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan berkati ya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persiapan Natal. Tuhan, Kau memberkati semua panitia Natal, sehingga mereka diberikan hikmat oleh Allah mengadakan perayaan Natal yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk komisi pembangunan yang juga ikut mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempercantik rumah Tuhan, bahkan membangun rumah Tuhan kembali. Kiranya Tuhan berkati pengurusan sertifikat, berkati pembangunan tempatnya. Semua saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang ambil bagian, Tuhan proteksi, berikan hikmat, kuasa, kefasilian, lidah, dan urapi, sehingga pekerjaan mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mari Bapa, setiap keluarga hamba-hambamu Kau proteksi, istri, anak-anak mereka, suami mereka, Tuhan Kau berkati, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami semua boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Ini semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan sepenuhnya pelayanan kami dan semua kehidupan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati. Sekalipun kami tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, namun hati kami tetap percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Haleluya. Saat kita melihat jalan, mari kita pujikan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Ku percaya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Hidup kami sebuah misteri di tangan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Namun hati kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Engkau selalu menolong kami. Kalau malam ini Engkau lihat Tuhan, ada setiap umat-Mu yang malam hari ini membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami memohon ya Bapa, tolonglah mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi rumah tangga, tolong mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Beri Tuhan, cukupkanlah Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kalau Engkau melihat ada umat-Mu yang begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan Engkaulah penolong kami. Tolong Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesakitan di dalam fisik mereka, kelemahan di dalam fisik mereka oleh karena ada sakit penyakit dalam tubuh mereka. Mari Tuhan Kau tolong, Kau jamah mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Suprapto, Pak Kusmanto, Pak Subadi, Mbak Ginem, Pak Kasmat, Mbak Dasuki, Mbak Wakini, Mbak Tini, Kasmiatum, Buriani, Pak Riyadi. Dan kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin setiap bulan mereka harus kontrol ke rumah sakit, dan oleh karena pandemi mereka tidak berani melangkahkan untuk ke rumah sakit. Tuhan tolong mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pulihkan kekuatan kesehatan mereka Tuhan. Kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang di bangku sekolah. Tolong Tuhan berikan semangat baru kepada mereka untuk tetap belajar dari rumah. Berikan roh hikmat, kepandaian, cukupi semua kebutuhan Tuhan melalui orang tua mereka. Berikan keberhasilan pada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang rindu dipertemukan dengan pasangan hidupnya, tolong Tuhan pertemukan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Kalau bisa ini kami berdoa Tuhan untuk persiapan anak-Mu Gista dan Agung yang hendak melangsungkan pernikahannya nanti. Tolong cukupi semua yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapak. Berkati Tuhan. Bapa dalam surga, tidak lupa kami serahkan para lansia ke dalam tangan kuasa.
Berikan kekuatan, kesehatan. Berikan kesabaran, kesetiaan kepada Tuhan. Berikan hikmat supaya bisa mengisi waktu-waktu yang ada dengan aktivitas yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati di masa sepuh mereka. Kuatkan imannya supaya ketika Tuhan manggil mereka semua, para lansia senantiasa setia dan beriman kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kalau Tuhan melihat ada keluarga-keluarga yang kurang harmonis, ada keluarga-keluarga yang kehilangan damai sejahteranya, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan Tuhan rumah tangga mereka. Beri damai sejahtera di dalam rumah tangga mereka ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Ku tenang saat Kau bertindak. Sangat ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Amin. Ku kuat saat Kau menopang hidupku, sangat ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Inilah keyakinan kami Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau pasti memulihkan kami semua Tuhan. Setiap fisik yang sakit dipulihkan karena kuasa-Mu. Setiap keluarga yang kehilangan damai sejahtera akan Engkau pulihkan dengan damai sejahtera. Sehingga ada suasana surga dalam rumah mereka. Setiap orang yang kesulitan ekonomi, kami percaya Engkau akan memulihkan mereka ya Bapak. Terlebih saat ini kami bergumul untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa kami ada COVID-19. Masa pandemi masih terus berkepanjangan bangsa kami Tuhan. Dan ini semua sangat mempengaruhi perjalanan ekonomi, perjalanan pendidikan, perjalanan pemerintahan kami. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami Tuhan. Lepaskan COVID-19 dari bangsa kami. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Hamba-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Baik beliau Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo,
Beliau Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan eksekutif legislatif. Kami berdoa untuk jajaran TNI dan Polri. Kami berdoa pimpinan-pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa untuk gugus tugas. Kami berdoa untuk garis depan medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Tuhan, mereka berjuang sedemikian rupa. Mereka berpikir, berusaha sedemikian rupa untuk memulihkan keadaan bangsa ini. Tanpa Engkau Tuhan, mereka gak akan mampu. Oleh sebab Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Mari Tuhan, Kau pulihkan keadaan bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa ini juga kesejahteraan umat-Mu Tuhan. Tolong Bapak, Kau pulihkan bangsa kami. Secara khusus kami serahkan semua umat Tuhan, dimanapun mereka belajar, dimanapun mereka berumah tangga, dimanapun mereka bekerja. Tolong Tuhan, Kau proteksi mereka, Kau lindungi mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera di dalam hidup mereka ya Bapak. Kuatkanlah iman kami semua, supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa ini banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Pakailah gereja-gereja-Mu Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu, para penginjil misionaris. Pakailah Tuhan yayasan-yayasan Kristen yang sudah dibentuk. Mari Tuhan, berkati penginjilan di bangsa kami, sehingga banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya bangsa kami ke dalam tangan kuasa. Kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Semua doa-doa kami malam hari ini kami serahkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mengakhiri persekutuan ini. Dan nanti kami akan bersama-sama beristirahat dengan tidur di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kirimkan beribu-ribu malaikat-Mu dari surgawi untuk menjaga, melindungi semua umat Tuhan. Sehingga malam yang penuh rahasia ini kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan kiranya besok pagi kami diberikan anugerah yang baru, kehidupan yang baru, semangat yang baru, berkat Tuhan yang baru. Mari Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaan, memberkati semua orang yang tinggal di rumahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah senantiasa memberkati engkau. Haleluya.